Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 18 April 2023 dalam Minggu Paskah kedua tahun A. Bacaan dibawakan oleh Justina Kurniawati, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Jonathan, dan renungan ditulis oleh Frater Andreas Mariano. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas rahmat kehidupan yang boleh kami terima. Dalam masa Paskah ini kami bersyukur karena dengan kebangkitan Putra-Mu, kami mampu memahami arti keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Maka, ya Bapa, berkatilah kami agar semakin mampu memahami yang Engkau sabdakan pada hari ini melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian juga dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia, tidak goyah. Tatamu telah tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Tuhan adalah Raja,
Ia berpakaian kemegahan. Peraturanmu sangat teguh, baitmu berhiaskan kekudusan, ya Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Alleluia, alleluia, alleluia. Anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 3 ayat 7 sampai dengan 15. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya. Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus jalan keselamatan dan hidup. Renungan dibawakan oleh Frater Andreas Mariano. Shalom Alaikum Bapak, Ibu, dan Saudara, serta saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pasti kerap kali berinteraksi dengan sesama kita. Di dalam interaksi itu, kita juga membicarakan
mulai dari hal-hal umum sampai pada hal yang khusus. Pembicaraan itu sangat menarik. Jika salah satu dari kita memberikan sebuah isu yang sedikit mengusik khalayak ramai. Contohnya adalah gibah. Gibah rupanya sebuah fenomena yang menarik bagi kehidupan kita. Semakin sering dibicarakan, semakin viral juga permasalahannya. Akan tetapi, sebuah gibah tidak akan memberikan pengertian yang lebih lanjut atau mematikan mental seseorang sehingga tidak dapat mengalami keselamatan. Dalam Injil pada hari ini, Yesus juga berinteraksi dengan Nikodemus. Interaksi ini bukanlah seperti gibah yang kita kenal. Nikodemus, seperti yang kita ketahui, beliau adalah seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Percakapan antara Yesus dan Nikodemus merupakan pembicaraan yang serius karena menyangkut arti sebuah keselamatan. Yesus rupanya mengisyaratkan bahwa ia datang dari surga dan berkata-kata dengan bahasa duniawi. Hal ini menandakan bahwa ia sangat dekat dengan kita manusia. Akan tetapi, kita sebagai manusia tidak mampu memahami perkataannya. Adakah yang salah dengan perkataan Yesus? Kita semua pasti menjawab, tidak. Saya yakin pasti kita semua menjawab tidak. Kita tahu bahwa perkataan Yesus adalah benar dan hidup. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di masa Paskah ini kita mengalami peristiwa Tuhan yang bangkit dari alam maut. Maut membuat kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Oleh sebab itu, kita membutuhkan kuasa Tuhan agar kita mampu melewati semua itu. Dalam Perjanjian Lama, Musa meninggikan sebuah tiang ular, dan siapa melihat tiang itu, dia menjadi hidup. Kehidupan itu pun kita lihat kembali dalam Kristus yang tersalib. Dia telah ditinggikan di salib demi keselamatan kita umat manusia. Sehingga peristiwa salib tidak lagi menjadi peristiwa yang menyedihkan, tetapi menjadi peristiwa yang menyemangati kehidupan iman dan rohani kita. Ia yang telah turun dari surga dan kini kembali lagi ke surga dan memberikan maklumat tentang keselamatan itu sudah dekat. Sebagai orang beriman, kita tidak perlu ragu lagi untuk percaya pada Yesus. Karena kita telah mengimani bahwa Ia dari surga untuk kita manusia. Artinya dalam bahasa keseharian kita telah mendapat joki atau calo dari surga, yaitu Yesus. Yesus bukan sembarang calo bagi kita dan tidak seperti calo pada umumnya. Yesus adalah jalan keselamatan kita. Dalam terang Paskah ini, marilah kita hidup sesuai dengan arahan Roh Allah dan menjadi pembawa keselamatan sehingga kita layak mendapat kebahagiaan di surga. Amin.